Yang ini shi zipang menunjukkan atau dewa, yang ini yi zipang baju atau pakaian. Oke, kita kasih contoh yang baju. Nah, kalau kanannya dikasih ini, kanannya aja kita baca ku. Kalau sudah dikasih shi zipang, bacanya tetap ku. Artinya adalah celana. Artinya adalah celana. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ya guys, subscribe. Halo semuanya, Tadjahou. Bertemu lagi di channel aku Xin, Woshi Xingyun. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran menulis, yaitu tentang radikal atau Pianbang Pusho, peringkat nomor 21 sampai 30. Pelajaran menulis sebelumnya kita tahu bahwa Pianbang Pusho atau radikal itu adalah komponen aksara dalam bahasa Mandarin yang bisa menunjukkan kira-kira itu artinya seperti apa, dan komponen lainnya selain radikal itu bisa menunjukkan kira-kira bacanya seperti apa. Nah, kalau kita bisa mengetahui list atau daftar dari radikal ini, kita bisa dengan lebih mudah untuk menghafal dan mengenali aksara Mandarin atau Hanzi. Oke, sekarang radikal nomor 21 yaitu huo zipang. Huo zipang. Huo ini memang artinya api. Kalau dia sebagai radikal, tetap bentuknya seperti ini, hanya dia mungkin agak gepeng karena dia harus di sebelah kiri, di sebelah kanan nanti ada isinya. Artinya api ya, huo zipang. Semua aksara yang di sebelah kirinya ada bentuk seperti ini biasanya berhubungan dengan api. Langsung ke contoh ya. Kalau di kanannya dikasih ini bacanya adalah ting. Nah, kalau sudah dikasih huo zipang, bacanya adalah teng. Ya. Teng artinya adalah lampu. Contoh kedua yaitu seperti ini. Shao. Kanannya aja kita baca yao. Ternyata kalau sudah dikasih huo zipang, bacanya adalah shao. Kita ulangi ya. Jadi ada ko-nya ya. Shao artinya membakar. Shao artinya membakar. Nah, membakar kan biasanya pasti ada apinya ya hasilnya. Radikal ke nomor 22 yaitu masih berhubungan dengan api, yaitu si dian di. Kalau tadi huo zipang itu di sebelah kiri ya. Kalau si dian di karena namanya di berarti di dasar, di bawah. Seperti kayak apinya di kompor gitu ya. Nah, contohnya adalah ini. Atasnya aja kita baca ce. Kalau sudah dikasih si dian di, kita baca zu. Kita ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini adalah zu. Seolah-olah kayak ada api di kompor yang memasak ya. Artinya memang merebus atau memasak. Merebus atau memasak. Kita ulangi ya. Merebus atau memasak. Ce dikasih si dian di jadi zu ya. Contoh lain yaitu ini. Kalau atasnya aja kita baca zhi. Kalau sudah dikasih si dian di, bacanya re. Ya ini memang agak jauh ya cara bacanya. Tapi dari sini paling tidak kita bisa tahu ada radikal api, berarti pasti berhubungan dengan api. Kita ulangi ya, jadi cara tulisnya seperti ini. Nah, ini adalah re, artinya panas ya. Api kan panas ya, berarti re itu panas. Radikal ke-23 yaitu xin zi di, bentuknya seperti ini, hati ya, berhubungan dengan hati. Karena dia di, maka dia ada di bawah. Contohnya langsung. Ini adalah siang, nada 1, bacanya. Kemudian kalau sudah dikasih xin zi di, jadi siang, nada 3. Siang, nada 3. Kita ulangi. Ini adalah siang, nada 3 artinya ingin, rindu, memikirkan, mau, akan ya. Banyak sekali artinya ya. Contoh lainnya yaitu kalau atasnya aja kita baca wang. Kalau sudah dikasih xin zi di kita baca wang ya, beda nada aja. Kita ulangi. Ini adalah wang artinya lupa. Wang artinya lupa.
Radikal ke-24 yaitu shi zi pang. Aslinya dia kalau di dalam karakter berdiri sendiri bentuknya ini ya, biao shi de shi ya, menunjukkan. Atau ada arti lain yaitu dewa ya, spirit dewa atau roh spirit ya. Kalau dia sebagai radikal bentuknya seperti ini. Oke, ini ada shi zi pang berhubungan dengan menunjukkan atau dewa. Contohnya ya, kalau kanannya aja adalah shen nada 1. Kalau sudah dikasih shi zi pang, bacanya adalah shen nada 2. Shen nada 2 artinya memang dewa atau gaib ya. Shen nada 2 artinya memang dewa atau gaib. Contoh lain yaitu ini. Kanannya aja kita baca yang. Kalau sudah digabung dengan shi zi pang, kita baca xiang, artinya muncul. Kita ulangi ya, xiang artinya muncul. Ya. Nah, peringkat ke-25 ini mirip dengan yang ke-24. Kalau tadi kan shi zi pang itu bentuknya satu kali dian di terakhir ya. Nah, kalau ini sekarang i zi pang. Nah, kayak gini. Aslinya dia kalau berdiri sendiri bentuknya adalah ini ya, ifu de i ya, baju ya, pakaian. Kalau dia sebagai radikal bentuknya seperti ini. Jadi beda dengan yang ini ya, bedakan. Nah, nggak sama ya, ini satu dian di terakhir. Goresannya kalau ini 2 dian. Yang ini shi zi pang menunjukkan atau dewa, yang ini i zi pang baju atau pakaian. Oke, kita kasih contoh yang baju. Nah, kalau kanannya dikasih ini, kanannya aja kita baca ku. Kalau sudah dikasih shi zi pang, bacanya tetap ku. Artinya adalah celana. Artinya adalah celana. Ya, ku itu adalah celana. Contoh lain yaitu kanannya aja kita baca jun. Kalau sudah digabung dengan i zi pang jadinya jun. Jadinya jun ya. Kita ulangi. Ini adalah jun, artinya rok atau gaun. Rok atau gaun. Radikal ke-26 adalah ping zi pang. Bisa juga dibaca dengan ne, artinya penyakit ya. Ping zi pang ini berhubungan dengan penyakit. Langsung aja. Contohnya adalah ini. Kalau dalamnya aja itu kita baca ping. Kalau sudah dikasih ping zi pang, bacanya ping nada 4. Ping nada 4. Kita ulangi ya. Ini adalah ping, artinya sakit atau penyakit ya. Nah, ada lain contohnya yaitu, nah, kalau dia dalamnya aja kita baca tong. Kalau sudah digabung dengan ping zi pang bacanya teng. Teng. Nah, kalau ini juga sakit tapi sakitnya menjurus ke nyeri ya. Teng. Misalnya du zi teng, sakit perut ya. Ya teng, sakit gigi ya. Jadi ada rasa nyeri ya. Wo de jiao hen teng, kakiku sakit ya. Jadi ada rasa nyeri. Nah, kalau ping tadi adalah penyakit secara umum. Misalnya, ta sheng ping le. Yang tadi ini, ping itu adalah ta sheng ping le, dia sakit. Atau shen jing ping itu kalau di sini kita bilang gila ya gampangnya. Atau sinting ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat harafiahnya, ping tadi kan sakit ya. Shen jing itu ada syaraf ya. Maksudnya, sarafnya ada masalah. Nah, gampangnya memang kita bilang sinting. Nah, jadi ping itu penyakit secara umum. Kalau deng itu adalah, deng yang tadi adalah rasa sakit yang nyeri biasanya ya. Dan di bagian-bagian tertentu di bagian tubuh kita. Peringkat ke-27 radikalnya yaitu chong zi pang. Ini berhubungan dengan serangga atau sekarang diperluas menjadi hewan ya. Contohnya yaitu ini. Ini memang cara bacanya tidak cocok ya. Ini adalah ta. Ternyata kalau sudah digabung dengan chong zi pang, bacanya adalah she ya. Memang jauh sekali. Memang nggak semua kita bisa tebak dari cara
bacanya ya, komponen cara baca. She ini yaitu ular ya, hewan ya, termasuk hewan. She itu adalah ular. Contoh lain yang lebih cocok yaitu ini ya. Ini wen berdiri sendiri di kanan. Kalau sudah dikasih zhong zipang, bacanya tetap wen dan artinya adalah nyamuk ya. Ini cocok ya karena zhong zipang itu memang aslinya untuk radikal serangga ya. Jadi ini adalah wen artinya nyamuk. Radikal ke-28 yaitu zi zipang. Zi zipang berhubungan dengan anak. Langsung ke contoh ya. Ini adalah kanannya aja kita baca hai nada 4. Kalau sudah dikasih zi zipang, hai nada 2. Artinya memang anak ya. Jadi hai nada 2 ini artinya memang anak. Contoh lain yaitu ini kanannya aja yaitu xiao. Kalau sudah digabung dengan zi zipang kita baca sun. Kita baca sun. Artinya cucu. Artinya cucu. Oh ya, untuk zi zipang itu kalau berdiri sendiri kan bentuknya seperti ini ya. Goresan terakhir adalah hem lurus. Tapi kadang untuk yang dia sebagai radikal biasanya ada bagian miringnya ya. Ya, kadang miring. Oke, itu hubungan radikal dengan hubungan dengan anak. Sekarang peringkat ke-29 yaitu shuang ren pang. Bentuknya adalah shuang ren pang atau bisa dibaca chi, artinya langkah kaki. Contohnya ya. Nah, ini adalah bacanya jie. Ini memang bukan xing sheng zi, yaitu aksara yang mengandung radikal komponen suara dan komponen arti. Jie artinya jalan. Berikutnya, shuang ren pang yaitu ini. Ini memang juga cara bacanya agak lain ya, dengan petunjuknya agak lain. Jadi kalau yang kanan kita baca zu nada 3, kalau sudah dikasih shuang ren pang jadinya wang ya. Nah, paling enggak tapi kita dari shuang ren pang ini kita bisa tahu bahwa kalau ada shuang ren pang berarti ada unsur langkah kaki. Nah, wang ini memang artinya ke atau menuju. Misalnya wang beizhou berarti jalan menuju ke arah utara. Wang dongzhou jalan menuju ke arah timur ya. Ini menunjukkan arahnya untuk di keterangan tempat. Kan ada hubungannya dengan langkah kaki atau jalan ya. Radikal ke-30 yaitu liang tian shui. Masih ingat kemarin san tian shui seperti ini berhubungan dengan air. Nah, kalau sekarang liang tian shui berhubungan dengan es ya. Contohnya ya. Ini bacanya adalah ping. Artinya es ya. Jadi asal di sebelah kirinya ada liang tian shui biasanya berhubungan dengan es. Contoh berikutnya yaitu kanannya aja adalah tong nada 1. Setelah dikasih liang tian shui jadinya tong nada 4. Kita ulangi, tong nada 4. Artinya adalah beku ya. Es kan beku ya. Jadi beku. Ya, dibikinlah pembahasan tentang radikal atau Pianfang Kushu nomor 21 sampai 30. Semoga berguna dalam kalian menghafal atau mengenali satu persatu aksara bahasa Mandarin. Sampai di sini pembahasan kali ini. 谢谢大家，各位同学再见。